Pertama-tama yang kami hormati Ustaz Farhan dan Kapolda, yang kami hormati Bapak Yadi Sudadi, Bapak Tommy, dan tidak lupa pula Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hakim yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul di Masjid Al-Hakim dalam rangka kajian fikih kita setiap Sabtu pagi pada subuh, dan semoga kita selalu dalam kesehatan. Amin. Lalu pula sholawat. Saya sebagai pembicara pada pagi hari ini akan acara yang pertama, nanti kita akan pembukaan yang fil mudoroti ilal khairati wal hasr. Halaman 46. Memasuki acara yang kedua, Ustaz Dr. Asman dari sudah di tempat, waktu tempat kami Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saya hormati para pengurus PKM, paguyuban, dan MT dan lain-lain, termasuk tim pengembangan ilmu. Alhamdulillah kita udah hampir penutupan ya, kira-kira sudah tutup. Kapan? Kalau di pesantren justru Ramadan itu full. Saya waktu Ramadan itu kalau ngaji dari subuh sampai duhur itu nggak berhenti. Kalau kita malah berhenti. Nah, itu dia kritikan kita terhadap tradisi umum ya. Rata-rata kalau mau Ramadan berhenti, istilahnya berhenti. Ya, Bapak Ibu, kita akan coba bahas tentang al-mubadarah
fil mubadarah bil khairat. Apa artinya? Bersegera dalam kebaikan. Berapa tadi? 10 ya? 10. Ada beberapa ayat yang ditulis oleh musannif atau pengarang kitab. Di antaranya adalah ayat surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat. Ini ayat 148 Al-Baqarah. Fastabiqul khairat. Sering dengar ya? Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Biasanya kalau yang mengucapkan ini orang Muhammadiyah. Tapi kalau bilangnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, biasanya orang apa? Orang NU. Jadi di situ ada ketahuan mana NU mana bukan. Kalau billahi taufik wal hidayah, nah biasanya itu tengah-tengah. Baina ya antara baina. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah. Terus itu apa? Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Berlomba-lombalah, kalau di terjemah Quran selalu pakai kamu ya. Padahal kalau dibaca teksnya ini artinya kalian. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Yang kedua, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah, bercepat-cepatlah, sebetulnya kesannya gitu ya. Cepat-cepatlah ila maghfiratin, untuk memohon ampun min rabbikum, dari Tuhan kalian. Wa jannatin, dan bersegeralah untuk dapat surga. Jangan santai-santai, cepat-cepat, buru-buru dapetin surga. Arduha, yang luasnya itu as-samawati wal ardh. Luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sebentar lagi kita kan Ramadan, itu ada ibadah puasa. Ibadah puasa itu adalah untuk menjadi orang bertakwa. Jadi kalau nggak puasa nggak takwa. Ya. Ini tentu ini banyak penafsiran ya tentang bagaimana kita harus berlomba-lomba. Kalau di negara-negara ini, negara-negara berkembang atau orang-orang masih dalam tanda kutip belum maju banget, berlomba itu saling menjatuhkan, gitu ya. Makanya di sekolah itu ada juara-juara ya, ada juara 1, 2, 3. Dulu kan sering ada juara ya, kalau sekarang sebetulnya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena yang juara itu ya juara 1 hanya 1 orang, iya kan? Hakim gimana? Ada lomba juara 1, untuk pesertanya 3, jadi juara semua. Ya, juara 1, 2, 3. Gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan berlomba-lomba itu adalah mencapai target, ya, bukan mengalahkan yang lain. Berlomba-lomba mencapai target maghfirah, ya. Bukan berarti yang lain jangan sampai dapat, bukan, tapi berlomba-lomba mencapai apa? Target maghfirah, target tadi apa?
surga ya. Ya makanya di sekolah yang maju itu nggak boleh tuh pakai ranking. Tapi tetap aja orang tua suka nanya kan, anaknya ranking berapa ya? Makanya dalam mitos di dunia artis, kalau yang juara 1 itu biasanya gagal. Kan dengan juara 2. Misalnya di dunia tarik suara siapa itu? Siapa itu yang pernah jadi yang tinggi suara siapa itu? Judika. Itu juara 2 nih. Juara 1-nya hilang. Nggak tahu siapa itu. Apa Mike Mohede ya? Udah meninggal. Tapi nggak terlalu sukses seperti itu. Jadi yang dimaksud berlomba itu bukan mengalahkan, tapi bagaimana mencapai target. Kalau target berarti semua bisa dapat. Makanya di sekolah sekarang itu nggak boleh ada tidak naik kelas. Kenapa? Karena semua orang itu unik. Itu kan rumusnya gitu ya. Semua orang itu pintar, unik, tidak ada yang bodoh. Karena Yohanes bilang tidak ada manusia bodoh, yang ada adalah manusia belum ketemu cara yang cocok. Gitu ya, tidak ada manusia yang bodoh, karena belum ketemu aja. Pernah juga dia bilang, kasih saya anak terbodoh yang ada di pedalaman Papua, saya akan jadikan dia anak paling pintar. Maksudnya itu dalam pendidikan anak itu memang tidak boleh pesimis. Meskipun anak kita tidak terlalu pintar ya harus tetap optimis. Satu waktu saya naik taksi online. Itu supirnya biasa kan ngobrol, Pak, dulu saya juara 1 di kelas. Tapi saya jadi supir taksi online. Ya, dia maksudnya ingin menjelaskan bahwa yang sukses itu belum tentu yang juara 1. Itu ya. Yang paling kaya bukan yang juara 1. Yang jadi presiden bukan yang IPK-nya 4 ya. Yang jadi gubernur bukan yang IPK-nya 4. Kalau dihitung sukses itu gubernur ya. Nah, kalau sukses itu adalah kepemimpinan. Kalau sukses itu ya terserah mau itu sukses. Kalau dalam Islam sukses itu adalah ketika mampu masuk surga, dijauhkan dari api neraka. Itu ya. Oke, jadi yang dimaksud berlomba-lomba ini adalah mencapai target, gitu ya, mencapai target kebaikan yang artinya semua bisa nyampe, gitu ya. Tapi bersegeralah. Kenapa harus bersegera? Karena waktu itu terbatas. Itu ya. Kalau kata siapa itu Hamka ya. Katanya manusia ada yang 100 tahun ada yang 106. Kemarin Kiai Sahal berapa? Kiai Yabi. Nah, itu 106 kalau misalnya. Tapi kalau 200 katanya nggak ada. Gitu ya. Artinya memang kita maksud berlomba-lomba itu kenapa harus buru-buru? Karena waktu itu sangat terbatas. Waktu sangat cepat. Apalagi setelah nikah biasanya terasa cepat ya. Itu ya deh ya. Siapa ini yang bajunya kotak-kotak? Ini nih samping nih. Saya senang ngobrol. Oke. Kalau kita niat mau baca ini bisa 1 Ramadan, bisa 1 bab. Saya tadi panjang banget ya. Karena kalau dibaca itu kita nggak bisa makan siang ya, sarapan. Kita baca singkat-singkat aja ya. Coba yang ini deh. Ini Pak, ini.
enggak ada. Kalau baca kitab ini Bahjatun Nadirin, Nadirin. Ya'murullah ibadahu bil mubadarati wal khair. Allah memerintahkan berlomba-lomba itu dalam kebaikan dan amal soleh. Jadi Allah itu memerintahkan berlomba-lomba itu dalam hal kebaikan. Kemudian nadaballah, Allah mensunahkan kepada hambanya untuk bersegera dalam kebaikan dan untuk segera dekat masuk surga. Itu, jadi Allah itu nyuruhnya dua itu ya, segera berbuat baik dan segera masuk ke dalam surga ya. Di sini dijelaskan bahwa surga itu seluas langit yang bumi dan bumi, luas banget ya. Ada yang bilang katanya nih, ada dua pendapat. Kalau surga itu seluas langit dan bumi, lalu neraka di mana? Nah, ini ada dua pendapat. Yang pertama bahwa neraka itu bagaikan siang dan malam katanya. Jadi kalau ada surga pasti nggak ada neraka, nggak lihat neraka. Kalau lihat neraka nggak ada surga, kira-kira begitu ya. Yang kedua ada yang bilang kalau surga itu adanya di langit, di atas langit ke-7. Jadi kalau mau nyari surga di atas langit ke-7, di bawah arsy. Sementara neraka itu asfala safilin, berarti di paling bawah. Posisi neraka itu di bawah bumi berarti. Wallahu a'lam bishawab. Ini agak pendek. Kalau baca yang Al-Utsaimin itu waduh banyak banget. Kalau baca Al-Utsaimin saya lihat ya tunjukkan. Ini Al-Utsaimin. Panjang banget ya cerita di situ. Wasaru ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu lil muttaqin. Al-mubadarah. Ada dua perintah Bapak Ibu semua ya. Yang pertama al-mubadarah wal musara'ah ilal khair. Harus segera melakukan kebaikan. Yang kedua ada insan tidak azama ala syai' wa huwa khair falyamdi fihi wa la yataraddad. Yang kedua jangan ragu dalam kebaikan. Lawan dari mubadarah adalah at-tawani, menunda-nunda. Nah, menunda-nunda. Saya mau umroh nanti aja dah. Jadi mahal dah. Mau haji belum daftar juga. Misalnya gitu. Wal kasala, kasal apa? Malas. Wa kam min insanin tawali wa kasala fa fatahu khairun katsirun. Tidak sedikit orang yang menunda-nunda dan malas kemudian hilang banyak hal. Itu. Oleh karena itu dalam hadis Nabi sebutkan al-mu'minul qawiyyu ahabbu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Ini kalau dibaca tadi baca ini panjang sekali. Nah, nanti baca aja sendiri di rumah ya. Nah, kalau nggak tahu artinya itu aja pakai Google ya. Tapi banyak ngaco juga. Google itu banyak menyesatkan. Kemarin ada mobil gitu. Oh, gitu. Mas Yono mobil masih gara-gara Google. Apa yang harus disegerakan? Yang pertama as-salat, as-sadaqah, as-shaum, al-hajj, birrul walidain, silatul arham. Itu ya, di anal insan la yanbaghi farubbama yatawani fi syai' wa la yaqdiru alaihi ba'da dzalika imma bi maut. Karena manusia tidak tahu, bisa jadi dia tidak akan mampu lagi karena dia mati. Jadi mati itu bahasa halus ya. Maut. Kalau di kita mati itu kayak ikan aja mati. Maut itu padahal bahasa halus. Au maradin atau
sakit, au fawatin atau hilang kesempatan. Misalnya yang kemarin kena itu apa itu petugas pajak. Kalau udah kena kan nggak punya duit lagi kan? Ini bisa beramal lagi. Idza arada ahadukum al-hajj falyata'ajjal. Kalau di antara kalian mau berhaji, segeralah, fa innahu qad yamrid al-marid. Karena kita kadang-kadang sakit, wa tadullu rahilah. Kadang-kadang perjalanannya juga tersesat. Kadang-kadang ada Covid, nanti jangan-jangan ada lagi. Wa turidul hajah, dan kadang-kadang ada kebutuhan yang lain. Oleh karena itu maka disegerakanlah gitu ya. Ini dijelaskan khair sufufi rijal awwaluha. Yang dimaksud bersegera di sini kalau laki-laki sofnya yang paling bagus yang paling depan tadi. Kalau perempuan yang paling bagus yang mana? Wa khairu sufufi nisa akhiruha, paling belakang. Waduh. Beda ya? Oke. Jadi kalau mau dibaca semua ini panjang. Jadi kita langsung aja baca hadisnya. Silakan yang mau baca. Nanti dapat hadiah dari DKM. Siapkan lembarannya. Mau nggak lembaran hijau? 1.000. Ya, silakan. Ya. Siapa ini yang baca? Akmal ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-awwal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'malis shalihati fasatakunu fitanun qita'il lailil mudlimi yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya rawahu Muslim. Bagus bacanya ya. Kalau hadis boleh tidak pakai tajwid ya. Misalnya ini tadi mu'minan wa yumsi, enggak usah. Mu'minan wa yumsi boleh ya. Pakai tajwid juga boleh ya, Pak ya. Ya, oke. Yang pertama fal awal dari Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru, bersegeralah bil a'mal, melaksanakan amal-amal kesalihan yang baik, amal saleh. Fasatakunu fitan, karena akan terjadi fitnah. Tapi ta'il lailul mudlim, seperti gelapnya malam. Yusbihu rajul mu'minan, di mana seorang laki-laki pada waktu subuh dia beriman, wa yumsi, dan sorenya kafir. Wa yumsi mu'minan, sorenya kafir, ya mukmin. Wa yusbihu kafir. Yabi'u dinahu, yabi'u, dia menjual dinahu, agamanya, bi aradin, dengan sejumlah keuntungan dari dunia dan dunia. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Jadi ini
ini segeralah untuk melakukan kebaikan karena memang problem itu banyak katanya ya. Bahkan ada orang sampai sorenya beriman, besoknya sakit. Ya mungkin di antara kita ya zaman sekarang begitu ya. Paginya beriman, siangnya kafir. Paginya subuh, siangnya misalnya korupsi. Ya. Gitu ya. Sorenya beramal lagi, nah, besoknya korupsi lagi. Ya bi'udinahu bi'arudim dan dunia. Jadi banyak orang menjual agama dengan keuntungan dunia. Ya, gitu ya. Yang dimaksud keuntungan dunia menurut Utsaimin itu banyak. Ada jabatan, ada uang, kehormatan. Makanya tidak sedikit orang yang mau nyalon biasanya ke masjid. DNI melarang kan? Mau nyalon apa itu DPR masih. Ya kita tidak menganggap itu menjual agama ya, tapi wallahu a'lam, kita tidak menyangka orang ya. Wallahu a'lam, tergantung daripada hatinya. Tapi kalau husnudzonnya, oh dia berarti saat itu imannya lagi tinggi. Kalau soal itu kan kita harus bilang kepada diri kita bahwa kita salahkan. Kalau ke orang lain nggak boleh, itu dituntut. Oke, itu jadi yang dimaksud aradid minad dunya itu bukan hanya uang. Bahkan bagi sebagian orang uang itu kecil. Bagi orang yang hartanya triliun, duit 1 juta itu kecil, ya kan? Misalnya Pak Sandiaga Uno, hartanya 10 berapa triliun, Ustaz Farhan kasih 1 juta, itu kayak uang 100 rupiah. Ya, 100 kecil. Bagi beliau mungkin yang dimaksud besar itu jahid dunia itu apa? Ya, mungkin yang lain ya, bukan harta. Tapi bagi yang anak kecil 50.000 aja, waduh, gede banget. Ini yang dimaksud dari hadis apa? Yang pertama adalah wujubut tamasuk biddin. Kita harus memegang teguh agama. Wal mubadarah bil amal as-shalih qabla an tahulal mawadid wal awaiq duna. Kita harus segera melakukan kebaikan karena bisa jadi akan banyak kendala-kendala ke depan yang lebih besar. Al-fitan al-mudillah satataba akhir az-zaman. Dan fitnah-fitnah itu akan terus datang di akhir zaman. Ya. Idza lahat lil 'abdi fursa khairun fal hazmu kullul hasn ayyabtadiraha. Kalau seseorang itu akan melaksanakan kebaikan maka bersegeralah. Karena bisa jadi kalau menunda-nunda itu akan luput itu akan tidak terlaksana. Idza dagal 'abdu bi ayatillahi tamanan qalilan raqadinuhu wa du'afa yaqinuhu. Jika seorang hamba mengharapkan untung yang kecil dari agama Allah, maka sesungguhnya agamanya lemah, keyakinannya lemah, ya. Maka bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang kedua, silakan siapa yang bacanya. Itu siapa? Putra. Baca put. Baca put. Yang perempuan gak ada yang agak gede. Yang agak gede. Baca put. Mana putra itu? Dipegangnya Quran ya. Quran itu.
An Abi Sirawah dikasih sin Sirawah atau Sarwah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholaitu wara'an nabi bil madinati asrofa salam nasun nakoma ri'a fatahot riqoban nasirabak di hujari nisa'i fafatihan nasu min surati fakharaja alaihim fara'ahun annahum qad alimu min saratihi wa faqala zakartum sayyan min tabrihi dana fakaritun akhya bisani fa'amat tu biqismati rawahul Bukhari wa fi riwayatillah wa khalaftu fil baiti tibra minas sodaqati fakaritun a'ubayina lan tibru fitaru zahabin kufittu Allahul Azim. Alhamdulillah. Ini layak dikasih hadiah nih Pak ini ya, Pak Hari ya. Biasanya kalau lumayan itu. Baru kelas berapa? Kelas 2? Oh, nah. Baru kelas 6 ya. Waktu pesantren bisa lebih kenceng lagi bacanya. Karena kalau di pesantren dari bangun sampai bangun lagi baca Arab gitu. Oke, asani an Abi Sirawah atau Sarawah dikasih al-Mu'mal wa Fadiyah Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu anhu qala sholaitu wara'an Nabi bil Madinah asar. Saya sholat di belakang Nabi sholat asar di Madinah fasallamatu maqama musliman. Nabi membaca salam kemudian berdiri dengan cepat. Jadi ini enggak wirid dulu tuh. Sadar ya, enggak sempat wirid. Mungkin Pak Dimas yang enggak sempat wirid ya. Fatakhatta riqaban nas, kemudian dia melangkahi pundak orang-orang ila ba'di dari nisaihi untuk menuju ke salah satu kamar istrinya. Karena Nabi itu kan di samping masjid ya rumahnya ya, kalau nggak salah. Kalau sekarang bahkan di Masjid An-Nabawi. Wa fazi'an nasu min sur'atihi, kemudian manusia orang-orang ya terkejut. Nah, ini aneh, orang-orang biasanya wirid kok ini enggak. Fakharaja alaihim fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Kemudian Nabi keluar lagi melihat orang-orang kok pada masih kaget. Kenapa Nabi buru-buru? Ada apa? Zakartu syai'an min tibrin indana fakaritu an yahbisani. Fa amartu bi qismati. Saya ingat waktu salam itu ingat ada emas yang belum diberikan, belum dikasihkan ke orang yang harus aku kasih. Ya, dan begitu ya. Rawahul Bukhari. Untuk khalaqtu fil bait tibra'an minas sadaqah fakaritu an abita. Jadi di rumah itu ada sedekah yang lupa aku belum bagikan. Maka aku buru-buru. At-tibr itu kitun zahabin aw fiddah. Jadi barang itu adalah emas atau perak. Lalu itu Nabi buru-buru nih karena ini ada emas yang harusnya dikasihkan ke orang, ini belum sampai segitunya tuh. Oke. Jadi di sini Nabi juga buru-buru. Nah, ini menurut tafsirnya atau penjelasannya. Hadis ini menjelaskan yang pertama adalah jawazu qiyamul imam ba'dal faragh min as-salat duna ayyi sabbiha idza atahu ma yusbihu. Jadi Ustaz siapa itu? Tommy boleh tidak zikir setelah jadi imam kalau ada keperluan. Tapi
Tapi boleh juga duduk lama-lama kayak Ustaz Heru ya. Bikinnya lama sekali. Insyighalul fikri fi shalat la yatlaquha walakin yasa al-yadha al-khusyuk. Jadi sibuk berpikir dalam sholat itu tidak layat laku walakin yasa al-yadha al-khusyuk. Ya, jadi lama-lama dalam sholat itu sebetulnya boleh, tapi khawatir memang hilang khusyuk. Makanya ada orang yang kalau sholat itu buru-buru. Sholat, ada yang sholat lama kan, ada yang buru-buru karena takut dia banyak pikiran. Sahibul hajal yazululahu tahti riqabanah. Orang yang punya kebutuhan itu boleh melewati pundak. Jadi kalau orang misalnya kebelet, jadi imam kebelet, ini banyak orang tuh nggak apa-apa. Jawaz ta'ajjub mimman fa'ala fi'lan laisa min adatihi. Boleh kita itu takjub dengan orang yang melakukan kebiasaan yang bukan kebiasaannya. Misalnya biasanya begini kok begini, nah itu boleh kita kaget. Ya, boleh takjub. Man ra'a nikah fi wujuhi asabihi yang bagi ahli tawdihu dzalika wa dafi syubhat. Kalau seseorang melihat sesuatu yang aneh di sahabatnya, dia boleh meminta penjelasan agar tidak terjadi dugaan-dugaan. Al-isra fil masyi la yunafil wuqar. Katanya buru-buru dalam perjalanan, dalam jalan itu tidak menghilangkan kehormatan ya, atau apa namanya? Tidak menghilangkan apa istilahnya? Kehormatan itu apa istilahnya? Tidak menghilangkan apa namanya? Ya, harga diri ya. Al-istihbab at-takhallus mimma yasdul qalbu 'anillahi ta'ala wa istihbabil mudaddah bil amalil khair. Ini ada sunnah untuk mengikhlaskan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada disunahkan untuk bersegera melaksanakan kebaikan. Jawazul istinabah wa tawkil fi sharfi shadaqah ma'al qudrah 'ala al-mubasyarah. Dan boleh juga katanya mewakilkan memberikan sedekah meskipun mampu. Jadi memberikan sedekah kepada amil itu boleh meskipun mampu. Di samping memang banyak manfaat ya, karena misalnya agar yang diberi tidak tersinggung. Itu kelebihan lembaga begitu kan. Jadi kalau dikasih langsung oleh orangnya kan bisa jadi tersinggung, tapi kalau lembaga bisa jadi tidak. Bapak Ibu semua, saya kira itu aja, dua aja ya. Nah, untuk yang lainnya baca di rumah. Baca aja. Saya ingat kiai saya dulu, dia waktu kiai utamanya belum meninggal, dia mungkin ngajinya tidak serius. Nah, ketika kiainya meninggal, dia kan jadi menantu kiai, dia bingung, nggak bisa baca kitab. Kata dia, caranya gimana? Dia sehari semalam ngurung aja di kamar sampai telinganya berdarah karena ingin bisa baca. Lama-lama bisa baca ya di rumah ya. Ini karena ada 8 hadis, sementara yang kita baca baru 2. Intinya sih sama ya, bahwa kita itu disunahkan. Ini sunnah ya, disunahkan untuk melakukan kebaikan dengan segera, karena waktu itu sangat terbatas. Mudah-mudahan ada yang terinspirasi ya dari hadis ini. Saya serahkan lagi kepada Al-Ustaz Al-MC. Syukran ala kulli imamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.